Kita sering mendengar di dalam agama Islam sosok yang bernama Ibrahim, Hajar dan Ismail, tetapi Al-Quran sama sekali tidak pernah mencatat nama Hajar, sehingga nama Hajar hanya bersumber dari kitab hadis dan kitab-kitab lain buatan ulama. Sumber lain tentang kehidupan Abraham dan keluarganya adalah kitab Taurat yang ditulis di zaman Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan patut diduga bahwa Muhammad dan para ulama Islam mendapat cerita tentang Ibrahim berasal dari kitab orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di tanah Arab. Ibrahim atau Abraham adalah orang Ibrani sedangkan Hajar adalah seorang perempuan berdarah Mesir, sehingga Ismail adalah keturunan campuran dari Ibrani dan Mesir. Selain itu, sejak umur 14-15 tahun, Ismail tinggal bersama Hajar di suatu tempat yang terpisah dari Ibrahim. Kemudian setelah Ismail dewasa ia memiliki istri bukan dari keturunan Ibrani, sehingga darah Ibrani di dalam keturunan Ismail semakin hilang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tradisi Ibrani di jalur keturunan Ismail akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga dengan silsilah mereka akan terlupakan dan hilang pada generasi berikutnya. Di dalam ajaran Islam ada klaim bahwa Ibrahim, Hajar dan anaknya yang bernama Ismail disebut berangkat ke Mekah, tepatnya di lembah kering dan berbatu, daerah di mana Ka'bah berdiri sekarang ini. Walaupun secara spesifik Al-Quran tidak ada menyebut nama Mekah tetapi yang ada adalah Bakkah, yang kemudian ditafsirkan sebagai Mekah. Demikian juga dengan Baitullah yang disebut di dalam Al-Quran kemudian ditafsirkan sebagai Ka'bah yang ada di Mekah. Menurut umat Islam, Ibrahim bersama Ismailah yang meninggikan pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah, yang diklaim sebagai rumah tua, rumah pertama yang didirikan bagi umat manusia untuk menyembah Allah. Tetapi anehnya, Muhammad sebagai penerima wahyu dari Allah SWT sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda itu, sebab Muhammad meninggalkan Mekah di mana Ka'bah berada dan justru mendirikan Masjid Quba dan Qiblatain di Madinah. Tentu klaim di agama Islam bahwa Ibrahim, Hajar dan Ismail pernah ke Mekah di mana Ka'bah berada akan menimbulkan pertanyaan, berita dari mana dan siapa sumber berita tersebut? Sedangkan di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa yang dimiliki oleh agama Yahudi, Samaria dan Kristen, sejak awal hingga hari ini tidak ada menyebutkan bahwa Abraham, Hajar dan Ismail pergi ke Mekah dan meninggikan pondasi Ka'bah, yang mana jaraknya lebih dari 1000 km dari tempat tinggal menetap Abraham. Apakah Ibrahim, Hajar dan Ismail yang ada di dalam agama Islam adalah orang yang berbeda dengan Abraham, Hajar dan Ismail di dalam Taurat dan Injil, atau telah terjadi pemalsuan informasi untuk maksud lain? Di dalam video ini saya mencoba memberikan kajian yang logis, silahkan Anda analisa dengan logika yang benar. Kisah Abraham, Sarai, Hajar dan Ismail secara lengkap terdapat di kitab Taurat yang dimiliki oleh agama Yahudi, agama Samaria dan Kristen, ketiganya memberikan berita yang sama. Tetapi kemudian setelah abad 7 Masehi muncul kisah yang berbeda tentang Ibrahim, Hajar dan Ismail dari kalangan umat agama Islam. Yang manakah yang patut dipercaya? Tafsir ayat Al-Quran dijadikan sebagai klaim keberadaan Ibrahim dan Ismail di Ka'bah, Mekah. Ada sekitar 69 kali di 24 surat nama Ibrahim disebut di dalam Al-Quran. Nama Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14. Ibrahim adalah bapak para nabi, sebagaimana disebut di kitab Taurat dan Injil. Dia adalah seorang yang menjadi panutan di dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam. Akan tetapi kisah Ibrahim di dalam agama Islam banyak perbedaan dengan kisah Abraham yang tertulis di dalam Alkitab, terutama tentang adanya klaim bahwa Ibrahim bersama Ismail meninggikan pondasi Ka'bah di Mekah. Sedangkan di kitab agama sebelumnya yaitu Yahudi, Samaria dan Kristen sama sekali tidak pernah memberitakan bahwa Abraham, Hajar dan Ismail pernah pergi ke Mekah, daerah tandus, lembah kering dan berbatu yang berjarak lebih dari 1000 km ke arah selatan tanah Kanaan, tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Selain itu, ada banyak ayat yang terkandung di dalam Al-Quran sudah tidak sejalan lagi dengan iman agama Islam saat ini, misalnya
Di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196 dikatakan bahwa sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah di dalam Taurat dan Injil ada memberitakan bahwa Abraham dan Ismail pergi ke Mekah, suatu tempat yang berada di bagian selatan tanah Kanaan yang jaraknya lebih dari 1000 kilometer? Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan bahwa kami yaitu pengikut Muhammad beriman kepada kitab Taurat dan Injil dan Tuhannya satu dan hanya kepadanya berserah diri. Apakah umat Islam saat ini beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhan kita sama? Dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 mengatakan bahwa orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil beriman kepada Al-Quran. Apakah mungkin umat sebelumnya akan beriman kepada dua berita yang berbeda dan Tuhannya pun berbeda? Di Quran Surah Yunus ayat 90 dikatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Apakah umat Islam saat ini hanya beriman kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel? Di Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan bahwa mereka itulah yaitu para nabi dari umat Israel yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Apakah ajaran agama Islam saat ini mengikuti petunjuk dari para nabi dari Bani Israel, yaitu Taurat dan Injil? Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang sama sekali tidak enggan menjelma menjadi seorang hamba Allah dan supaya tidak enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri. Apakah umat Islam saat ini menganggap Isa Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang harus disembah? Ketidaksesuaian iman agama Islam saat ini dengan pernyataan Al-Quran yang saya sebut tadi tentu karena agama Islam yang ada sekarang bukan agama Islam yang dahulu, sebab agama Islam yang sekarang telah berubah kiblat dari Allah Israel ke Allah berhala bangsa Arab. Dan tentulah Al-Quran telah banyak mengalami perubahan, baik perubahan kiblat, perubahan sosok yang disembah, perubahan ajaran dan cerita para nabi sebelumnya untuk membenarkan sosok yang baru. Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ibrahim, tetapi tidak ada ayat yang secara pasti menjelaskan di mana tempat tinggal Ibrahim bersama keluarganya. Berita tentang Ibrahim mendirikan Baitullah tempat dia memuliakan Allah adalah hal yang umum. Pertanyaannya adalah, apakah Baitullah yang dimaksud adalah Ka'bah yang berada di Mekah Arab Saudi, atau Baitullah yang ada di tanah Kanaan, negeri yang kemudian disebut tanah Israel? Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa Ibrahim ke Mekah. Al-Quran berkata, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya amanlah dia, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96-97. Pada ayat ini disebut Bakkah tetapi kemudian ditafsirkan sebagai Mekah. Tetapi bandingkan dengan nama Mekah pada Quran Surah Al-Fat ayat 24 berikut ini. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Fat ayat 24. Pada ayat ini langsung tertulis dengan kata Makkah. Di masa yang sama, apakah logis nama Mekah disebut dengan dua nama yang berbeda yaitu Bakkah dan Makkah? Al-Quran secara spesifik tidak pernah menyebut nama Mekah selain Bakkah. Kata Bakkah inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai Mekah. Muhammad yang diklaim sebagai penerima ayat-ayat Al-Quran sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa Ka'bah yang ada di Mekah sebagai Baitullah Allah Ibrahim, sebab Muhammad saja hijrah dari Mekah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Tentang Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Di dalam Alkitab memang ada disebut bahwa Abraham tinggal di dekat Baitullah, tetapi bukan berarti itu adalah Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah.
Betel yang dimaksud di dalam Alkitab adalah suatu tempat di daerah Kanaan atau daerah Israel saat ini. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 13 ayat 3-4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Baitullah tempat Ibrahim memuliakan Allah diklaim sebagai Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di Mekah. Dan, ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Makam Ibrahim artinya batu tempat Ibrahim berpijak saat membangun Ka'bah. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, ya Tuhan, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dan, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 26-27. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Quran Surah Al-Hajj ayat 28-29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Ketika kamu sedang ihram, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Quran Surah Al-Maidah ayat 95. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul, demikian pula bulan haram, hadiyu dan qolaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 97. Dan ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Dan, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Quran Surah Ibrahim ayat 35. Benarkah Ibrahim, Hajar dan Ismail pernah berada di Mekah,
dan benarkah Muhammad sebagai penerima wahyu Allah SWT menjadikan Ka'bah yang ada di Mekah sebagai tempat yang istimewa dan tempat memuliakan Allah? Nama Masjidil Haram sudah tertulis di dalam Al-Quran sedangkan bangunan tersebut baru ada beberapa abad kemudian setelah masa Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiu dan qolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Masjidil Haram ialah bangunan yang mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah salat di seluruh dunia. Pembangunan Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah baru ada setelah beberapa abad belakangan ini. Demikian juga dengan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem baru ada di masa Umar bin Khattab menguasai Yerusalem, tetapi sudah tercatat di Al-Quran yang diklaim sebagai wahyu yang diterima Muhammad. Ka'bah tempo dulu. Gambar Ka'bah sekitar kurang dari 2 abad yang lalu sebelum direnovasi besar-besaran, kamera foto diperkirakan baru ada sekitar 2 abad yang lalu. Di masa Muhammad antara tahun 610 sampai 632 Masehi, sama sekali tidak ada indikasi jika Muhammad mengistimewakan Ka'bah sebagai Baitullah, sebab ia sendiri hijrah dan tinggal menetap di Madinah hingga ia meninggal. Penyebaran agama Islam terjadi dari Madinah, dan Masjid Quba dan Qiblatain sebagai saksi bisu, bukan Ka'bah. Adalah hal yang aneh jika Ka'bah yang ada di Mekah menjadi kiblat agama Islam sedangkan nabinya sendiri tidak mengistimewakan Ka'bah. Adalah hal yang aneh jika nama Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram sudah tertulis di dalam Al-Quran, sedangkan kedua bangunan itu belum ada di masa Muhammad. Adalah hal yang aneh jika Ka'bah sebagai tempat pemujaan berhala di zaman jahiliyah dikait-kaitkan dengan Baitullah yang didirikan oleh Ibrahim di zamannya, sebab sama sekali tidak ada bukti historis, artefak kuno atau fosil masa lalu ditemukan di sekitar Ka'bah, karena tempat itu dari dahulu hanyalah sebuah lembah yang gersang dan berbatu. Cerita perginya Ibrahim, Hajar, dan Ismail ke Mekah menurut umat Islam. Perubahan kiblat ke Ka'bah tentu memerlukan dukungan ayat sebagai pembenaran, dan tentu ini memiliki kaitan dengan munculnya ayat, cerita, dan tafsir bahwa Ibrahim, Hajar, dan Ismail pergi ke Mekah di mana Ka'bah berada. Sebagai pembenaran, muncullah cerita yang dikaitkan dengan kisah di Alkitab dengan versi yang berbeda, di mana Hajar dan Ismail diusir oleh Sarai dan keduanya pergi ke Mekah, lalu menemukan air untuk Ismail di suatu lembah. Tempat itu diklaim di sekitar Safa dan Marwa yang berada di dekat Ka'bah, dan air dari sumur yang ditemukan Hajar untuk diminum Ismail diklaim sebagai air Zam-Zam. Menurut cerita yang berkembang di pihak umat Islam, Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dan Ismail berangkat bersama-sama menuju Baitul Haram yang ada di Mekah. Salah satu pendapat dari seorang penulis Islam tentang Siti Hajar dan Ismail mengatakan demikian. Siti Hajar dibuang ke lembah gersang. Atas kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sekalipun di sana. Tak ada juga air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar meski wanita tersebut menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Ibrahim meninggalkannya,
Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim, "kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami," ungkap Siti Hajar. Dan menurutnya, kisah Siti Hajar mencari air bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwa untuk putranya Ismail dan munculnya air Zam-Zam dijadikan sebagai dasar untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Dalam kisah yang diberitakan kepada umat Islam, tempat Hajar dan Ismail ketika ditinggal berada di Mekah, tepatnya di sekitar letak Ka'bah saat ini, di mana sumur Zam-Zam berada. Cerita yang lain berhubungan dengan air Zam-Zam. Di tengah kebingungan juga kegelisahan yang menyelimuti hati juga pikirannya, Allah memberikan mukjizatnya. Dari bawah kaki Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata air yang kini dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Air itulah yang membantunya bertahan. Tak hanya muncul air, beberapa waktu kemudian juga lewat beberapa sufi yang akhirnya membantunya mengatasi segala kesulitan di lembah gersang. Saat Ibrahim tak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang semua wilayah di lembah, kosong, gersang dan sangat panas. Wanita berhati mulia ini pun berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali untuk mencari perbekalan dan berharap bertemu sufi yang akan membantunya. Sayang, ia tidak menemukan apapun. Berdasarkan kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, tempat tinggal menetap Abraham bersama Sarai istrinya adalah di Mamre, dekat Hebron, tanah Kanaan, Israel. Kejadian 13 ayat 18. Apakah jarak dari tempat Ibrahim di Kanaan ke Mekah di mana Ka'bah berada cukup dekat, sehingga Ibrahim, Hajar dan Ismail begitu mudah sampai ke sana? Apakah sepanjang perjalanan melalui padang gurun cukup tersedia makan dan minum, serta di lokasi sekitar Ka'bah ada tempat tinggal sementara dan orang yang memberi mereka makan sampai mereka memiliki pekerjaan? Entah bagaimana logikanya Hajar dan Ismail yang diusir dari tempat tinggal Ibrahim di dekat Hebron bisa terdampar sampai ke Mekah yang jauhnya lebih dari 1000 kilometer, melewati padang gurun yang luas yang tidak berpenduduk. Dan tempat Hajar dan Ismail terdampar pun diklaim sebagai lokasi Baitullah yang dibangun di zaman Adam, dan Ibrahim pun langsung tahu. Lalu ia membangunnya kembali walaupun tidak ada orang yang tinggal di daerah itu selain Hajar dan Ismail, sebab Ibrahim harus kembali. Jarak antara Hebron tempat tinggal Ibrahim ke Mekah. Melalui peta ini Anda dapat mengerti bahwa Hebron tempat Abraham tinggal menetap dengan istrinya bernama Sarai berada di bagian utara dan Mekah berada di bagian selatan dengan jarak yang begitu jauh, dan sepanjang jalan hanya padang gurun, dan dapat dibayangkan bahwa di zaman itu bisa jadi tidak ada penghuninya. Muhammad saja ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dengan jarak sekitar 320 km butuh waktu 15 hari, yaitu dari tanggal 21 Juni 622 sampai 6 Juli tahun 622. Jika jarak dari Hebron ke Ka'bah ada sekitar 4 kali jarak Mekah ke Madinah, ini berarti Hajar dan Ismail harus berjalan 4 kali lebih lama dari Muhammad, yaitu sekitar 60 hari. Apakah mungkin Hajar dan Ismail sanggup berjalan kaki di padang gurun sejauh 1400 km sambil membawa bekal untuk hidup 2 bulan di perjalanan? Sedangkan kepergian Hagar dan Ismail ketika diusir oleh Sarai adalah seperti yang tertulis di kitab Kejadian 21 ayat 14-21, dan tempatnya pun bukan di Mekah. Kejadian 21 ayat 14-21. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu,
dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berdasarkan Alkitab, tempat Hagar menemukan air untuk minum mereka adalah di padang gurun Bersyeba, dan selanjutnya mereka tinggal menetap di padang gurun Paran. Bersyeba atau Birseba merupakan daerah yang terletak di Israel bagian selatan, daerah padang gurun Negev. Sedangkan tempat tinggal Abraham bersama Sarai berada di Mamre, dekat Hebron. Kejadian 13 ayat 18. Kalau kita lihat melalui peta, jarak perjalanan Hagar dan Ismail dari dekat Hebron ke Bersyeba sekitar 15–50 km. Oleh karena itu, alangkah tidak masuk akal jika ada cerita yang mengatakan bahwa Hajar dan Ismail berjalan sampai ke Mekah di mana Ka'bah berada saat ini. Perjalanan dan keberadaan Abraham berdasarkan Alkitab. Abraham hijrah dari Ur Kasdin ke tanah Kanaan dan sebelum sampai, dia menetap di Haran. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. Lalu Tuhan YHWH memerintahkan Abraham keluar dari Haran untuk pergi menuju tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 12 ayat 5–9. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di Kejadian 21 ayat 10–20, Abram dan keluarganya pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan hebat di negeri Kanaan, tempat dia tinggal. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kemudian Abram kembali dari Mesir bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya ke Kanaan. Kejadian 13 ayat 1–4. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Pembagian wilayah antara Abraham dan Lot. Kejadian 13 ayat 5–12. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau,
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, maka ia tinggal menetap di Mamre, dekat Hebron. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi sangat jelas bahwa keberadaan Abraham dan Sarai tinggal menetap di Mamre, dekat Hebron. Pengusiran Hagar dan Ismail. Pengusiran Hagar dan Ismail dilatar belakangi karena setelah Hagar hamil lalu ia menganggap rendah nyonyanya, Sarai. Oleh sebab itu, Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, dan memerintahkan Hagar supaya kembali kepada Sarai, nyonyanya, dan memberkatinya. Lalu Tuhan memberi nama Ismail kepada anak laki-laki yang akan dilahirkannya. Setelah Ismail kira-kira berumur 14 tahun, maka Sarai melahirkan anak bernama Ishak. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Terjemahan dari Alkitab King James Version. Dan Abraham bangun pagi-pagi, dan mengambil roti dan sebotol air dan memberikannya kepada Hagar, meletakkannya di bahunya dan anak itu, dan menyuruhnya pergi, dan dia pergi dan mengembara di padang belantara Bersyeba, dan air dihabiskan di dalam botol, dan dia membuang anak itu di bawah salah satu semak, dan dia pergi, dan mendudukkannya di hadapannya agak jauh seperti tembakan busur, karena dia berkata, "Jangan biarkan aku melihat kematian anak itu." Dan dia duduk di hadapannya, dan meninggikan suaranya, dan menangis. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Dari ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi sangat jelas bahwa keberadaan Hagar dan Ismail tinggal menetap di padang gurun Paran, tempat Sarah mati dan dikuburkan. Kejadian 23 ayat 1-2.
Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kemudian Abraham menguburkan Sarah di Gua Mahpelah, Kejadian 23 ayat 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam Gua Ladang Mahpelah itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Tempat Abraham mati dan dikuburkan. Kejadian 25 ayat 7-10. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam Gua Mahpelah, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Anak-anak Ismail dan tempat tinggal mereka. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mipsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Dari ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi sangat jelas bahwa keturunan Ismail tinggal di daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Dan ketika Abraham meninggal, Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkan ayah mereka di dalam Gua Mahpelah, Kejadian 25 ayat 9. Abraham adalah orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Hagar berasal dari Mesir. Kejadian 16 ayat 1 dan 3. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya, untuk menjadi istrinya. Jika Abraham adalah orang Ibrani dan Hagar berdarah Mesir, dan tentu Ismail adalah perpaduan antara darah orang Ibrani dan Mesir, dan keturunan selanjutnya berbaur dengan suku-suku lainnya yang bukan dari Ibrani dan mereka ini masuk sebagai golongan orang Arab. Tempat tinggal Hagar dan Ismail berdasarkan kitab Taurat adalah di Gurun Paran. Di manakah Gurun Paran itu? Berdasarkan tempat tinggal Bani Ismail di kitab Kejadian 25 ayat 17-18. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Berdasarkan ayat ini, letak Gurun Paran berada di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Beberapa ayat Alkitab yang menyebut Gurun Paran. Bilangan 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Bilangan 13 ayat 1-3, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bilangan 13 ayat 26.
dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ulangan 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot dan di Zahab. 1 Raja-Raja 11 ayat 18. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran, mereka membawa beberapa orang dari Paran. Lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Dari ayat-ayat yang saya tampilkan tadi dapat dibayangkan jika Paran atau gurun Paran berada di antara tanah Kanaan dengan Gunung Sinai, tempat perlintasan orang Israel dari Mesir ke Kanaan atau dari Kanaan ke Mesir. Lembah Baka. Lembah Baka yang disebut di Alkitab dikaitkan dengan Bakah yang disebut di Quran Surah Ali Imran ayat 96. Apakah ini menunjuk kepada daerah yang sama? Lembah Baka yang disebut di Alkitab. Mazmur 84 ayat 6-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Menurut pendapat yang saya temukan di internet, Bekaa atau Albika atau Beca ialah sebuah lembah subur antara Lebanon dan Syria, terletak sekitar 30 km di timur Beirut, terletak antara Gunung Lebanon di barat dan pegunungan anti-Lebanon di timur. Tetapi jika kita mencermati makna kalimat Mazmur 84 ayat 6-7, yang mana disebut bahwa mereka yang hendak menghadap Allah di Sion, maka lembah Baka yang mereka lintasi akan bermata air dan diselubungi berkat. Sehingga lembah Baka di ayat ini adalah kata kiasan untuk tempat yang tidak ada kehidupan. Namun ketika banyak orang pergi menghadap Allah di Sion atau Yerusalem, maka daerah yang tidak ada kehidupan yang mereka lintasi akan bermata air dan diselubungi berkat. Oleh karena itu, lembah Baka yang disebut di Alkitab tidak sama dengan Mekah seperti yang dipahami di dalam Al-Quran.